Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pertemuan ketiga mata kuliah struktur data. Pada pertemuan ketiga, kita akan belajar mengenai array dimensi banyak. Array ini pernah kita bahas pada pertemuan pertama ya. Cuman untuk pertemuan pertama kita belajar tentang array satu dimensi dan array dua dimensi. Kemudian pas pertemuan kedua kita belajar tentang konversi bilangan dan juga satuan 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 data ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke pertemuan ketiga, yaitu array dimensi banyak. Kenapa, pertanyaannya mungkin pernah, kenapa tidak langsung pertemuan 2 belajar tentang array dimensi banyak, sehingga kan materinya nyambung. Pertemuan 1 array dimensi 1, dan array dimensi 2, pertemuan kedua, array dimensi banyak. Harusnya mungkin seperti itu ya, biar nyambung. Tapi kenapa dilewat, bukan dilewat, artinya dituncal dulu gitu ya, jadi ke konversi bilangan baru masuk lagi ke pertemuan 3 array dimensi banyak. Karena untuk array dimensi banyak itu ada konversi bilangan dulu nanti untuk perhitungannya. Nah, untuk bisa menghitung itu berarti kan teman-teman harus belajar dulu konversi bilangan. Makanya kenapa di pertemuan 2 kita tidak langsung belajar tentang array dimensi banyak, tapi belajar dulu tentang konversi bilangan. Itu bagaimana cara mengkonversi dari desimal ke heksa, dari desimal ke okta, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, setelah itu bisa, baru kita belajar lagi, balik lagi ke array dimensi banyak. Gitu. Nah, sekarang kita akan mulai lagi untuk belajar tentang array dimensi banyak pada pertemuan ketiga ini. Mungkin sebelum kita masuk ke array dimensi banyak, kita mengingat dulu. Kita flashback lagi, nge-recall lagi memori kita sebelumnya pada pertemuan pertama tentang apa itu array. Jadi array itu adalah merupakan sebuah variabel gitu ya, variabel yang menyimpan lebih dari satu buah data yang memiliki tipe data yang sama. Itu jadi dalam array ini bisa banyak data dalam satu buah variabel. Itu bisa disebut dengan array gitu. Nah, array ini ada tiga versi ya. Ada satu dimensi, ada array dua dimensi, dan yang ketiga ada array tiga dimensi. Kalau untuk array satu dimensi itu adalah kumpulan elemen yang tersusun dalam satu baris gitu. Jadi arraynya itu cuma satu baris aja, tidak ada kolomnya. Kemudian kalau untuk array dua dimensi itu ada terdiri dari baris dan kolom. Nah, untuk tiga dimensi bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya seperti metrik gitu ya. Jadi ada tiga buah. Kalau array pertama kan cuma ada satu indeks. Kalau array dua dimensi ada dua indeks. Array tiga dimensi ada tiga indeks. Nah gitu. Ini untuk indeks pertama untuk baris, indeks kedua untuk kolom, dan indeks ketiga ini untuk apa ya namanya ke belakang ini. Ya seperti itulah pokoknya ya, saya lupa. Pokoknya ini indeks pertama, ini indeks yang kedua, ini indeks yang ketiga. Kayak gitu. Jadi untuk array dimensi 3 ini sebenarnya gabungan dari array dua dimensi. Jadi array dua dimensi yang ditumpuk menjadi berbentuk balok seperti ini. Jadi ini ada dua array dimensi yang digabung sehingga menjadi array tiga dimensi. Itu sebenarnya untuk array tiga dimensi ini. Nah, jika kita ingin tahu berapa sih jumlah elemen dalam sebuah array, tentu saja dengan cara mengkalikan jumlah indeksnya, gitu kan, sama seperti indeks dimensi 2. Nah, untuk indeks dimensi 3 pun sama seperti itu. Jika kita ingin mengetahui jumlah elemen dalam sebuah array indeks dimensi 3, maka kita tinggal mengkalikan saja setiap indeksnya dari array tersebut. Misalnya di sini kita punya sebuah array X gitu ya, dengan deklarasi seperti ini, A, 3, 4, 2, maka jumlah elemen array dimensi 3 tersebut adalah 24. 24 ini didapat dari mana? Yaitu dari 3 dikali 4 dikali 2. Hasilnya 24. Berarti di dalam indeks ini, di dalam array ini memiliki sekitar 24 elemen. Itu untuk mengetahui jumlahnya. Lalu untuk pemetaan array dimensi 3 ke storage itu seperti apa? Pemetaannya adalah kita punya rumus sendiri gitu ya. Bukan punya rumus sendiri, maksudnya array ini punya rumus
patennya gitu, punya rumus defaultnya bagaimana untuk menghitung mapping array 3 dimensi ini ke storage, yaitu caranya seperti ini rumusnya. Oke, kita langsung penjelasan saja ya. Misalkan di sini kita sudah punya sebuah studi kasus untuk pemetaan mapping array 3 dimensi ke storage ini, yaitu kasusnya seperti ini. Suatu array A dideklarasikan sebagai berikut. Integer A 243 dengan alamat awal indeksnya A0000 yang berada di 0011H heksa ya. 0011 heksa dan ukuran tipe datanya itu integer 2 untuk tipe datanya. Lalu kita disuruh untuk menentukan berapa alamat array di A232. Oke. Penjelasannya seperti ini. Saya sudah buatkan ya supaya tidak bertumpuk seperti ini. Jadi saya sudah pindahkan ke dalam Microsoft Word. Nah, kita balik lagi. Suatu array A dideklarasikan sebagai berikut. Integer A243 dengan alamat awal indeks A000 yang berada di 0011H dan ukuran tipe data integer 2. Tentukan berapa alamat array di 232. Nah, kita harus cari dulu berapa jumlah elemennya, misalkan seperti itu ya. Kita tentukan jumlah elemen array-nya dengan cara mengkalikan setiap indeksnya. 2 kali 4 kali 3 hasilnya 24. Kemudian di sini kita bisa melakukan perhitungan seperti ini. Nah, ini adalah alamat awal dari indeks awalnya, memori yang biar nggak salah. Ya, alamat awalnya indeksnya berada di sini. Nilainya adalah 0011. Ini adalah alamat awal indeksnya. Kemudian kita masukkan M-nya. M-nya itu berarti didapat dari sini ya. M, berarti 2. Yang ini nih, yang kita cari. Kemudian dikurangi 1, dikali jumlah elemen kedua. Jumlah elemen kedua dari arraynya itu adalah berapa? 3. Sorry, jumlah elemen kedua itu adalah di atas nih 4 ya. Jumlah elemen kedua itu 4. Ini kan yang dicarinya ya. Ini yang dicari. Ini adalah pendeklarasian dari arraynya. Yang dicarinya adalah alamat ini gitu. Jadi jumlah elemen ini berarti berdasarkan daripada pendeklarasian arraynya gitu. Jadi 0011H ini adalah alamat awalnya. Kemudian 2 ini adalah M. M itu berarti yang dicarinya. Indeks pertama yang dicarinya yaitu 2. Kemudian kurangi 1, ini ada rumusnya. Kemudian dikali 4, ke 4 ini adalah jumlah elemen kedua dari arraynya. Jumlah elemen kedua itu adalah 4. Maka kita masukkan 4 di sini. Dikali jumlah elemen ketiga. Jumlah elemen ketiga dari pendeklarasian array, yaitu 3. Masukkan ke ini 3-nya. Lalu dikali lagi N. N itu didapat dari ini nih. Indeks kedua dari alamat array yang dicari. Jumlahnya adalah 3 angkanya. Kita masukkan 3, kemudian dikurangi 1, dikali 3. 3 ini adalah jumlah elemen ketiga. Jumlah elemen ketiga. Ditambah 2. 2 ini adalah didapat dari P. P ini adalah indeks ketiga dari alamat yang dicari, yaitu 2. Masukkan 2, dikurangi 1, dikali L. L ini adalah integer. Ini tipe datanya. L ini adalah tipe datanya adalah integer sama dengan 2, maka kita masukkan 2. Nah, dari sini kita mulai melakukan penjumlahan. 2 dikurangi 1 dikali 4 dikali 3 gitu ya. Berarti 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 dikali 1 12. Ditambah 6. 6 itu didapat dari 3 kurangi 1 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Terus ditambah 1. 1 itu didapat dari 2 dikurangi 1 sama dengan 1 dikali 2. Lalu 12 ditambah 6 sama dengan 18. 18 ditambah 1 adalah 19. 19 dikali 2 hasilnya 38. 38 itu ini bentuknya masih desimal. Sedangkan yang dicari adalah bilangan heksadesimal. Maka kita harus mengkonversikan dulu 38 ini
ke dalam bilangan heksadesimal. Nah, untuk mencarinya sama seperti pertemuan kedua kemarin. Bagaimana konversi dari desimal ke heksadesimal? Teman-teman silahkan dicari dulu bagaimana cara melakukannya. Gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman pengen cara cepat, nggak mau ngitung gitu ya, di kalkulator juga ada. Nih, teman-teman masuk ke sini. Kalkulator juga ada. Tinggal ini Windows 10 ya, saya pakainya. Tinggal masuk ke sini, kemudian masuk ke converter dan bukan converter, masuk ke programmer. Nah, di sini ada bilangan heksa, desimal, oktal, bin. Saat saya masukkan misalkan klik desimal. Saya memasukkan angka 1, maka nanti akan otomatis heksanya 1, oktalnya 1, binarinya 001. Lalu kita masukkan desimal, hapus dulu. Misalkan 10, maka dikonversikan langsung heksanya A, oktalnya 12, binarinya 10, 10 gitu. Kalau pakai aplikasi yang dibuat ya, cuman melatih otak kita biar gak lupa, teman-teman mau kontrol juga silahkan, atau mau langsung pakai aplikasi kalkulator juga mampu gitu ya. Nah, kita konversikan 38 desimal ke heksa itu di sini katanya 26. Nah, kita buktikan dulu nih. Betul gak? Desimal 38. Heksanya 26. Betul ya? Betul, heksanya ada 26. Konversi dari desimal ke heksa. Dengan bilangan 38, maka heksanya adalah 26. Oke, berarti tinggal kita tambahkan 11 ditambah 26. Biar nggak bingung, ini bentuknya seperti ini. Oke. 11, 0011 heksa ditambah 0026 heksa. Hasilnya 0037 heksa. Gitu. Itu adalah cara mapping dari array dimensi 3 ke storage dengan rumus seperti ini. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ada soal mapping array dimensi 3, maka gunakanlah rumus ini. Dengan konsepnya seperti ini gitu ya. Alamat awal ditambah M itu indeks alamat yang dicari, dikurangi 1 dikali jumlah elemen kedua dari array, dikali jumlah elemen ketiga dari array, dikali N itu adalah alamat dari indeks kedua yang dicari, dikurangi 1 dikali jumlah elemen ketiga dari array, ditambah P itu adalah indeks ketiga dari alamat yang dicari, dikurangi 1 dikali L itu adalah bilangan dari tipe data yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Tipe datanya apa? Nah, itu adalah cara untuk menghitung mapping dimensi array dimensi 3 ke storage. Nah, ini contoh program. Ini sebenarnya tugas sih. Cuman kita lewat aja lah buat teman-teman ya. Atau kalau mau coba silahkan dicari tutorialnya Python. Karena mungkin teman-teman di sini harusnya bahasa C sih, bahasa dasar dulu, jangan langsung ke Python. Python itu kan bahasa tingkat tinggi sebenarnya, bahasa next levelnya ya, yang bisa dimengerti oleh manusia juga. Jadi kalau mau belajar harusnya dari bahasa rendah dulu. Kalau dulu saya waktu semester 1-2 itu belajar, waktu semester 1 itu belajar bahasa pemrograman C, bahasa rendah. Harusnya teman-teman juga belajar dari dasar. Jadi biar saat masuk ke bahasa tingkat tinggi nggak pusing lagi. Cuma teman-teman kalau belajar langsung bahasa tingkat tinggi ya. Ya oke lah, mungkin nanti juga akan dapat belajar bahasa C deh. Semoga saja. Ya, lanjut lagi. Kemudian array itu ada yang dinamakan dengan array segitiga. Jadi selain array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan array 3 dimensi, ada satu lagi array yang dinamakan dengan array triangular atau array segitiga. Nah, array triangular ini ada dua tipe, ada dua kategori, yaitu upper triangular dan lower triangular. Bedanya, kalau upper triangular ini elemen di bawah diagonalnya itu 0. Nah, kalau lower itu seluruh elemen di atas diagonalnya itu 0. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah upper triangular. Jadi seluruh elemen yang di atas, yang di bawahnya itu adalah 0. Nah, kalau lower triangular seluruh yang di atasnya itu adalah 0. Jadi kalau upper yang di atasnya ini memiliki nilai, sedangkan yang di bawahnya dia tidak memiliki nilai, artinya nilainya 0 semua.
Nah, kalau lower, yang nilai itu yang di bawah, yang di atas itu nilainya 0. Itu perbedaan dari upper dan lower triangular. Cuma sebenarnya ini jarang sih, jarang ditemukan karena bentuknya eksponensial kalau nggak salah untuk triangular analytic. Lalu satu lagi ada yang dinama, bukan satu lagi. Sorry, nanti satu lagi kita um, cari tahu dulu tentang triangular array, bagaimana untuk mengetahui jumlah elemen dari array triangular. Misalnya, kita ya, di sini ada contoh, misalnya diketahui sebuah array segitiga atau triangular array memiliki 3 baris dan 3 kolom. Lalu tentukan berapa jumlah elemen yang bukan 0 pada array tersebut. Jumlah elemen yang bukan 0. Rumusnya adalah seperti ini. I sama dengan N dikali N plus 1 bagi 2. N itu berarti N kali N itu berarti baris kali kolom ya. N-nya 3, barisnya 3, kolomnya 3, ditambah 1 dibagi 2. 3 ditambah 1 sama dengan 4, 4 dikali 3 sama dengan 12, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti jumlah elemen yang bukan 0 ya, itu sama dengan 6. Hitung. Berarti kalau kita bikin bentuknya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah jumlah elemen yang bukan 0. Gitu. Untuk mencarinya adalah rumusnya seperti ini. Sama 5, 2, 3, 4, 5, 6. Itu. Ini adalah triangular array. Kemudian, nah suatu upper triangular dan lower triangular itu dapat order yang sama, dapat disimpan dalam satu array dengan order yang berbeda. Nah, misalnya teman-teman dapat soal gitu ya. Ada dua buah triangular array, di mana ini ada array yang B, ini array yang A, ini array yang B. Nah, si A dan B ini bisa kita satukan. Gitu. Kita bisa kita gabungkan dengan ini kan ordernya adalah 3 kali 3 ya. Jadi sama 3 kali 3 maka kita bisa gabungkan menjadi 3 dikali 4. Nah, bentuknya jadi tinggal digabungkan saja. Yang A sebelah atas, yang B jadi sebelah bawah. Yang A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang B 7, 8, 9, 11, 12, 13, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 11, 12, 13, gitu penggabungannya. Lalu yang terakhir adalah sparse array atau array jarang. Array jarang ini kenapa disebut? Karena arraynya banyak tapi nilainya sedikit gitu. Karena kebanyakan di angka 0. Gitu. Jadi terlalu banyak angka 0 maka disebutlah dengan nama array jarang. Gitu. Nah, itu adalah beberapa bentuk array multidimensi. Dari mulai array dimensi 3, kemudian tadi ada array triangular, dan yang terakhir ada sparse array. Gitu ya. Ini tentang array. Nah, teman-teman, kemudian di sini ada latihan. Silakan teman-teman bisa dikerjakan untuk latihan pertemuan ketiga ini. Ini adalah sebagai latihan mingguan juga ya. Teman-teman mangga dikerjakan latihannya, nanti dikumpulkan lagi untuk minggu depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.